Produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu yang secara mudah dan spesifik biasanya tergambar pada considerance menimbang dan penjelasan umum ya dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Jadi untuk mengetahui politik hukum pembentukan perundang-undangan yang pertama, kita bisa melihatnya pada ketentuan atau considerance menimbang yang ada pada suatu peraturan perundang-undangan ya. Nah, tentu ini bisa kita dapatkan di awal mula sebuah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu. Misalnya kalau kita lihat contoh sebagai berikut, ini kebetulan ada contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ya. Nah, konsideran menimbang ini dia ya, inilah konsideran menimbang. Nah, pada konsideran menimbang ini kita dapat mengetahui seperti apa arah politik hukum dari pemerintah itu ketika membuat peraturan perundang-undangan ini. Nah, di sini kalau kita lihat contoh Undang-Undang 32, ada sejumlah pertimbangan atau hal yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat undang-undang ini ya. Yang pertama misalnya mari kita lihat pada poin A. Pada konsideran menimbang disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, bla 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 dan seterusnya. Apa ya? Kalau kita lihat di sini pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ya, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Nah, ini kalau kita lihat di konsideran pertama bahwa apa menjadi politik hukum pemerintah dalam pembentukan ini, bahwa ada satu keinginan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat ya. Jadi pemerintah daerah itu diharapkan di awal-awal pembentukannya melayani masyarakat, melayani publik. Tetapi barangkali sebelum undang-undang ini disahkan bahwa proses pelayanan itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga ada keinginan dari pemerintah untuk merevisi undang-undang itu. Apa keinginannya, apa politik hukumnya yang tertera di situ? Yang pertama adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Nah, ini salah satu contoh dari kebijakan politik hukum pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Atau kalau kita lihat di konsideran yang kedua, itu ada poin bahwa efisiensi ya, di sini misalnya bisa kita lihat bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan ya. Nah, ini politik hukum yang kedua, terlihat bahwa pemerintah berkeinginan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang ada sekarang itu agar bisa lebih efisien, untuk bisa lebih diefektifkan bagaimana? Dirumuskanlah ketentuan-ketentuan itu di dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 32 2004 ini. Nah, tetapi apa yang menjadi tujuan atau dasar pemerintah membuat Undang-Undang 32 2004 itu, 2004 maksudnya adalah ada satu tujuan agar terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri ya. Yang mungkin selama ini dianggap belum oke. Dan seterusnya yang Anda bisa lihat dalam setiap undang-undang. Nah, ini hanya contoh. Maksud saya Anda bisa menemukan penjelasan serupa dalam beragam peraturan perundang-undangan yang lain. Baik itu level undang-undang, peraturan pemerintah, hingga paling rendah ada peraturan daerah, kabupaten, kota atau kanun. Nah, semuanya memiliki konsideran menimbang ini yang mempertegas apa yang menjadi tujuan daripada lahirnya atau dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan ini. Nah, di negara-negara lain konsideran menimbang ini dapat disebut
atau disebut juga sebenarnya latar belakang. Latar belakang atau apa yang menjadi dasar sebuah undang-undang itu dibuat. Cuma di kita kan tidak tertera latar belakang. Tapi kalau Anda baca contoh peraturan perundang-undangan di negara luar, maka itu langsung disebut background atau latar belakang yang menjadi dasar undang-undang ini diperlukan atau apa yang menjadi dasar undang-undang ini dibuat oleh pemerintah itu sendiri ya. Nah, itu yang pertama, bahwa kalau begitu kalau kita kembali ke teori di mana kita bisa melihat eh, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang pertama ada pada considerance atau ketentuan menimbang tadi ya. Konsideran menimbang, ketentuan menimbang yang tadi ada dalam pembukaan atau di awal daripada peraturan perundang-undangan itu. Yang kedua kita juga bisa melihat pada penjelasan umum dari suatu peraturan perundang-undangan ya. Penjelasan umum. Nah, penjelasan umum ini bisa kita temukan biasanya di bagian akhir dari sebuah peraturan ya. Kalau kita kembali ke contoh Undang-Undang 232 tahun 2004, maka di bagian akhir seyogianya ada namanya bab penjelasan. Yang mana pada awal-awal penjelasan itu akan dijelaskan, nah ini dia penjelasan ya atas Undang-Undang 32. Nah di sini tentu kita bisa melihat misalnya di dasar pemikiran penjelasan umum. Nah, di penjelasan umum ini, dasar pemikiran ini kita akan menemukan penjelasan dari pemerintah apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi motivasi pemerintah membuat peraturan atau undang-undang tertentu itu. Dalam konteks ini tentu apa yang menjadi latar belakang atau motivasi pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di sini juga kita bisa temukan penjelasan lebih detail atau membaca apa yang menjadi politik hukum pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita kembali ke penjelasan yang di atas. Nah, cara yang kedua atau dapat opsi yang kedua bisa kita lihat tentang politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah kalau kita lihat di sini itu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Di sini kebijakan dibuat oleh pemerintah atau negara pada saat itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum. Seperti prolegnas ya, ada prolegnas di sini dan juga rencana pembangunan jangka menengah ya atau RPJM ya, atau juga bisa kalau pada zaman Orde Baru disebut dengan GBHN atau garis-garis besar haluan negara atau pijakan atau rencana program pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya selama periode itu. Nah, yang kedua kita bisa melihat politik hukum pemerintah pada prolegnas ya, pada prolegnas. Nah, apa itu prolegnas? Nah, prolegnas ini sebenarnya dapat ditemukan penjelasannya dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangannya. Itu sekarang kalau tidak salah, tapi bisa direvisi, saya belum update ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sorry, di awal sempat saya sebut penjelasan peraturan perundang-undangan, kemarin itu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor, saya lupa nomor tadi ya, entah nomor 5, tahun 2004. Tapi sebenarnya itu sudah direvisi sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tapi penjelasannya masih sama ya, terkait dengan definisi. Nah demikian juga yang ini, prolegnas atau disebut juga kepanjangan dari Program Legislasi Nasional, itu tertuang dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ dijelaskan tentang prolegnas, kenapa prolegnas diperlukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun begitu kita bisa melihat sedikit tentang penjelasan prolegnas ini. Ada di mana tadi sempat saya lihat ya. Nah, kalau kita lihat definisi apa sebenarnya yang disebut sebagai prolegnas, prolegnas adalah bagian dari manajemen dan politik perundang-undangan yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan skala prioritas. Nah, ini lupakan yang kedua ini karena ini masih mengacu pada undang-undang lama, ya, Undang-Undang 10 2004.